Shalom, selamat pagi. Karena kasih karunia Tuhan, puji Tuhan kita bisa bertemu dalam Morning Devotion. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau mengatakan Tuhan, kami rindu semakin dekat dengan Engkau. Kami rindu untuk mendengar suaramu Tuhan. Kami rindu untuk memandang wajahmu Tuhan. Biarlah kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku
setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami. Kami datang padamu Tuhan, bawa korban ucapan syukur kami. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadiran-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami.
lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan dipenuhi oleh Engkau Tuhan, dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari kami Tuhan selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih kami masih dapat kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang sungguh kami bisa rasakan. Karena Engkau Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan setiap umat-Mu yang memanggil nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami perlu firman-Mu supaya sepanjang hari ini kami bukan hanya sekedar memulai hari kami biasa-biasa, tapi kami mau memulai hari kami dengan terus melibatkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman-Lah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, shalom, shalom. Terima kasih untuk Restu dan juga Ricky yang sudah melayani kita di dalam pujian penyembahan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan lewat pelayanan mereka. Dan saya mengajak setiap kita untuk tetap terus menikmati hadirat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan setiap kita. Terutama salah satu manifestasi hadirat Tuhan itu akan dinyatakan lewat doa, pujian, penyembahan. Amin. Nah, hari ini saya memberikan sebuah tema, tiang awan dan tiang api. Wow, ini luar biasa buat setiap kita. Karena Tuhan menjanjikan bahwa perlindungannya itu seperti tiang awan dan juga seperti tiang api. Nah, sekarang mari kita lihat dari Keluaran 13 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat yang ke-22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa Israel. Saya mau berkata kepada setiap kita, sebuah peristiwa dahsyat, peristiwa besar, peristiwa yang betul-betul bisa dilihat dengan kasat mata,
bagaimana karya Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan lewat yang namanya tiang awan dan juga tiang api. Tiang awan dan tiang api pada waktu itu diberikan Tuhan kepada umat Israel supaya setiap bangsa Israel pada waktu itu mereka mengalami penyertaan Tuhan, mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, mereka mengalami bagaimana mereka betul-betul diprotek penuh oleh Tuhan. Dan saya mau berkata kepada setiap kita, kasih Tuhan kepada bangsa Israel dengan kasih Tuhan kepada setiap kita, umat yang percaya kepadanya, itu sama. Kuasa, kasih, dan juga kebenarannya itu sama. Tidak dikurang-kurangi. Seringkali kita menemukan ada orang tua yang membedakan kasihnya kepada anak-anaknya. Orang tua jasmani bisa membedakan kasih, tapi Bapa Sorgawi tidak pernah membeda-bedakan. Amin. Untuk itu saya mau berkata kepada setiap kita, kalau dalam konsep perjanjian lama, tiang awan dan tiang api itu pernah diberikan kepada orang-orang Israel. Saya mau katakan kepada setiap kita, saat ini juga tiang awan dan juga tiang apinya Tuhan sanggup dan akan tetap diberikan kepada setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yes. Mungkin bedanya adalah apa? Bedanya mungkin dalam masa sekarang ini kita nggak melihat bentuk secara fisik. Nah, inilah yang mau saya sampaikan. Ada arti rohani dari yang namanya tiang awan dan juga tiang api. Tetapi sebelum masuk ke situ, saya mau berkata kepada setiap kita, coba bayangkan kejadian pada waktu Tuhan memperlihatkan tiang awan dan juga tiang api kepada orang-orang Israel. Kenapa mereka sampai diberi tiang awan? Kenapa mereka sampai diberi tiang api? Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita perlu memperhatikan bahwa pada waktu itu orang Israel sedang melakukan perjalanan untuk kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan di dalam masa perjalanan itu, mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Dan saya mau berkata bahwa padang gurun kalau siang itu panasnya minta ampun. Hari-hari ini kita sedang melihat cuacanya begitu panas. Beberapa kali saya sudah habis mandi gitu ya, baru selesai mandi itu keringetan. Padahal baru mandi loh, tapi keringetan. Dan itu bukan satu kali, dua kali, itu beberapa kali saya pernah mengalami itu. Saya berpikir tadi mungkin cuma saya, ternyata enggak. Istri saya juga mengalami hal yang sama. Beberapa orang yang saya ajak diskus juga mereka mengalami hal yang sama. Ya, kenapa sampai kita bisa keringetan padahal kita baru mandi? Karena memang cuacanya begitu panas. Dan saya mau katakan, cuaca panas pada waktu itu dialami juga oleh orang Israel ketika dia ada di padang gurun. Makanya itu ketika siang hari dalam perjalanan orang-orang Israel, Tuhan kasih mereka namanya apa? Tiang awan. Supaya apa? Supaya nggak kepanasan. Aduh, keren loh Tuhan itu, Bapak Ibu. Ya, katakan Tuhanku keren. Yes, Tuhan kita keren, benar. Ya, karena panas dikasih tiang awan. Supaya apa? Supaya nggak kepanasan. Bahkan bukan cuma sekedar tidak kepanasan. Kenapa juga dikasih tiang awan? Supaya orang Israel tetap kuat dalam melakukan perjalanannya di siang hari. Nah, kalau malam hari di padang gurun itu dingin, gelap, ya, makanya dikasih tiang api. Supaya apa? Supaya bisa menerangi padang gurun yang gelap itu. Supaya bisa menghangatkan tubuh mereka di saat mereka sedang berada di padang gurun yang kalau malam hari itu dinginnya minta ampun. Nah, saya mau berkata kepada setiap kita, Tuhan itu yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Katakan amin. Tuhan itu yang paling tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan itu yang paling tahu apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita.
Tuhan paling tahu. Karena Tuhan paling tahu, untuk itu ayo pasrah saja sama Tuhan. Nah, hari ini ada beberapa arti rohani daripada tiang awan dan juga tiang api. Yang pertama, arti rohani dari tiang awan dan juga tiang api adalah apa? Kita punya Tuhan yang paling tahu kebutuhan dan kekuatan umatnya. Yes. Kita punya Tuhan yang paling tahu kebutuhan kita. Amin. Tuhan itu paling tahu kebutuhan kita. Tuhan itu paling tahu kekuatan kita. Dan firman Tuhan berkata kita ini ya tidak akan dicobai melebihi kekuatan kita. Coba lihat Bapak Ibu. Ya, pada waktu mereka orang-orang Israel di padang gurun, Tuhan gak kasih yang lain. Tuhan tahu yang dibutuhkan oleh orang Israel ya tiang awan dan tiang api. Itu loh hebatnya Tuhan. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita, Tuhan tidak akan pernah memberi sesuatu yang bukan kebutuhanmu. Tuhan tidak akan pernah memberi sesuatu yang hanya itu menjadi keinginanmu. Tuhan gak akan pernah beri. Tapi Tuhan akan memberi segala sesuatu yang memang menjadi kebutuhan kita. Makanya kenapa seringkali waktu kita berdoa sesuatu kepada Tuhan, sekian lama kita berdoa, ternyata baru mungkin minggu yang kesekian, bulan yang kesekian, tahun yang kesekian, kita baru mendapatkan jawaban doa. Kenapa? Apakah karena Tuhan terlalu sibuk untuk menjawab? Bukan. Karena Tuhan tahu saat itulah saat yang tepat untuk menjawab kebutuhan kita. Yes. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Untuk itu saya mengajak setiap kita hari ini, ayo tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau bangun pagi hari, katakan kepada Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Tiang awan, tiang apimu akan terus beserta dalam kehidupanku. Haleluya. Itu Bapak Ibu Saudara. Karena waktu kita memperkatakan itu, kita juga sedang berkata kepada Tuhan bahwa Engkau memang yang paling tahu kebutuhanku Tuhan. Yes. Untuk itu hari ini saya mau mengajak setiap kita, jangan keluar dari tiang awan, jangan keluar dari tiang apinya Tuhan. Pak, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya ini sedang berada di tiang awan dan di tiang apinya Tuhan? Simpel jawabannya. Engkau punya iman, kita punya iman di dalam nama Yesus. Ketika kita bangun pagi hari, kita melangkah, kita iman dalam nama Yesus. Aku percaya ada tiang awan, ada tiang api yang menuntun kehidupanku. Amin. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, arti rohani daripada tiang awan dan tiang api adalah apa? Tuhan selalu akan memberikan kerukunan supaya ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ya. Tuhan selalu akan memberikan kerukunan supaya ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Maksudnya gimana nih Pak? Coba perhatikan ini Bapak Ibu. Ketika tiang awan, tiang api menuntun orang Israel, mereka tidak tercerai-berai, tetapi mereka berkumpul di dalam satu area. Mereka berkumpul, berkelompok bersama-sama. Dan sebetulnya di situ juga Tuhan sedang mengajar, kalau kita ada dalam kebersamaan, kita ada dalam kerukunan, kita saling memperhatikan, kita saling menopang, kita saling mendoakan, kita saling memaafkan, kita saling yang lainnya. Saya mau berkata, kerukunan itu terjadi. Dan ketika kerukunan terjadi, berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya. Ya. Makanya Tuhan kasih tiang awan dan tiang api itu untuk orang-orang Israel bersama-sama. Ketika ada satu kelompok yang memisahkan diri dari kelompok utama di mana tiang awan, tiang api itu berada, maka
kelompok yang memisahkan diri itu nggak akan ngalami bagaimana mereka dituntun, disertai, ditudungi oleh tiang awan dan tiang api. Mereka nggak akan ngalami. Karena apa? Karena mereka keluar. Saya mau berkata, di saat engkau keluar dari komunitasmu, di saat engkau keluar dari kerukunan yang ada di dalam rumah rohanimu, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Yes, karena Tuhan itu selalu menyukai komunitas. Tuhan itu selalu menyukai kebersamaan. Tentunya kita nggak akan bahas itu saat ini. Tetapi yang mau saya bahas, yang mau saya tekankan kali ini adalah apa? Hiduplah rukun. Amin. Rukunlah sama suamimu, rukunlah sama istrimu, rukunlah sama anak-anakmu, rukunlah sama orang tuamu, rukunlah juga sama komunitas komsel di mana engkau ada. Rukun. Percayalah. Ketika engkau hidup dalam kerukunan, ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Katakan amin. Yes. Dan kita melihat orang-orang Israel nggak kekurangan apa-apa. Mereka dipelihara betul-betul sama Tuhan. Amin. Ya. Kemudian yang ketiga, arti rohani daripada tiang awan dan tiang api yang ketiga adalah apa? Tuhan pasti akan melindungi dan meluputkan orang-orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Tuhan pasti akan meluputkan, Tuhan pasti akan melindungi setiap orang-orang yang betul-betul menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Orang-orang Israel pada waktu itu mereka betul-betul menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Mereka percaya tiang awan, tiang api itu akan terus ada bersama mereka. Dan mereka betul-betul mengalami itu, Bapak Ibu. Untuk itu hari ini saya mengajak setiap kita, ayo pastikan tiang awan dan tiang api di dalam nama Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupanmu. Dan engkau akan mengalami perlindungan dan juga engkau akan diluputkan dari setiap mara bahaya. Saya mau berkata, dalam satu hari akan ada banyak jebakan iblis. Dalam satu hari akan ada banyak strategi-strategi manusia-manusia jahat yang coba diberikan kepada kita supaya kita hancur, supaya kita rugi, supaya kita malu, supaya kita gagal. Ada banyak strategi-strategi yang dibuat oleh manusia-manusia jahat. Tetapi saya mau berkata, semua strategi itu akan dihancurkan, semua strategi itu akan dipatahkan ketika engkau mengalami perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk itu, ayo hari ini pastikan engkau selalu meminta tiang awan dan tiang api di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai. Aku berdoa biarkan firman Tuhan yang didengar itu boleh betul-betul jatuh di tanah hati yang subur. Dan setiap umat-Mu boleh mempraktekkannya. Hamba berdoa hari ini, tiang awan, tiang api beserta dengan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya berbicara tentang bagaimana sesuatu yang dilihat secara kasat mata saja. Tetapi kami percaya dengan iman bahwa tetap ada tiang awan dan tiang api di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, tiang awan, tiang api-Mu beserta dalam keluarga umat-Mu, dalam pekerjaan umat-Mu, dan dalam diri gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku. Jangan lupa bila engkau diberkati lewat program ini, satu orang bagikan kepada satu orang, supaya semakin banyak orang boleh mendengar berita kepastian di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.